Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah sebuah sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari mengenai firman Tuhan melalui buku renungan kita, Tuhanku yang Ajaib. Ditulis oleh seorang ahli biologi bernama David Esteem. Kita dapat mengenal akan kasih Tuhan melalui ciptaan Tuhan yang berada di sekitar kita, ataupun melalui berbagai bagian-bagian di dalam tubuh manusia ataupun hewan. Tuhan masih terus berkarya sampai saat ini, dan kita dapat merasakannya melalui setiap ciptaannya. Untuk itulah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, adalah jauh lebih baik kita undang setiap anggota keluarga kita ataupun orang-orang yang kita kasihi yang berada di sebelah kiri kanan rumah kita yang rindu juga untuk belajar. Undang mereka datang ke rumah. Sekaligus kita bisa bersosial. Yang terpenting kita dapat memperoleh berkat dari firman Tuhan. Dan jangan lupa siapkan Alkitab berada di dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi apabila ada ayat-ayat yang kita akan bahas. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah kulit. Ayat intinya terdapat di dalam Markus 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamah Yesus di sini, menjadi sembuh. Tentu ketika kita menggunakan kata menjamah, ada bagian daripada kulit yang mempunyai sebuah saraf yang dapat merasakan. Kita menjamah bagian kulitnya, dan kita juga menjamah menggunakan kulit kita. Apa yang mau diangkat oleh pelajaran firman Tuhan pada saat ini mengenai kulit? Di sini dikatakan, saya akan bacakan. Sekali Anda melihatnya, sulit untuk memindahkan kata Anda darinya. Ini adalah sebuah sketsa dan ukiran hitam putih yang dipersembahkan oleh seorang seniman yang terkenal pada abad ke-16 dari Spanyol yang bernama Gaspar Becerra, yang sekarang hasil karyanya ada di Royal Academy of Art di London. Di situ ditulis tertanggal 1556 tahun 1556. Tepatnya hasil karya itu berjudul Pria yang dikuliti memegang kulitnya sendiri. Jadi hasil karya oleh seniman ini ada sebuah patung seorang pria yang sedang memegang kulit dari kulitnya sendiri. Ya, jadi kulitnya terkelupas, kemudian dia memegang kulitnya sendiri. Dan dia juga memegang pisau di tangan kirinya. Semua otot-ototnya yang berbeda-beda, ada juga diberi label seperti pada ilustrasi yang baik dalam pelajaran anatomi tubuh manusia. Organ terbesar dari tubuh kita adalah kulit. Jadi patung tersebut memegang organ yang paling besar setelah dia mengulitinya sendiri, yaitu dia memegang kulitnya. Dipegang tinggi-tinggi pada tangan kanannya dan menggantung sampai ke bagian lututnya kulit yang dipegangnya tersebut. Tatapan pria itu terpaku pada apa yang digunakan untuk menutupinya dan apa yang kita semua sangat pedulikan, yaitu adalah kulit. Ya, jadi dalam hasil karya Gaspar Becerra ini, pria tersebut memandang kulitnya tersebut yang menutupi bagian tubuhnya ternyata adalah organ yang sangat penting, dan kemudian ternyata adalah organ yang terbesar juga dari tubuh manusia. Kemudian di situ dikatakan, pria yang dikuliti dari hasil karya Becerra ini tampaknya menjadi sebuah inspirasi. Salah satu pameran yang dipajang di Body Worlds, yaitu adalah pameran tubuh plastik untuk hasil karya manusia. Kulit beratnya hampir kurang lebih 9 pound untuk orang dewasa, dan menyediakan penelitian yang kontras dan konstruksi yang sebenarnya sangat menakjubkan, pemirsa. Terasa lembut dan kenyal kalau kulit itu berada di bagian pipi, leher, atau bahu. Berbeda dengan tekstur yang rada agak keras, ya, kalau berada di tumit, mata kaki, ataupun siku.
Ya, jadi tekstur kulit kita di bagian tubuh kita juga berbeda-beda. Ya, lembut dan sepertinya kenyal itu kalau di bagian pipi dan leher ataupun bahu. Tetapi ketika berada di bagian tumit, mata, kaki ataupun siku kita, bagian kulit itu menjadi rada keras, agak keras, ya. Kemudian lihatlah bagaimana juga kulit keriput antara ibu jari dan jari-jari telunjuk yang terlipat jika dibandingkan kulit yang meregang ketat di atas hidung, pinggul, bagian tubuh kita, ya. Ada yang keriput, ada juga yang sangat merenggang, ya. Kalau di jari-jari, pembatas-batas jari itu rada-rada agak keriput. Tapi kalau di hidung, pinggul, dahi itu sangat merenggang dengan ketat. Perhatikanlah kepekaan relatif kulit yang disentuh pada bagian paha atau lengan, bagian dalam yang berbeda dengan kepekaan yang sangat ekstrim atau yang sangat sensitif dari ujung-ujung jari, bibir atau sekitar mata. Ya, kepekaannya juga berbeda-beda. Kulit berbulu dan ada juga kulit yang tidak berbulu. Ada juga kulit yang kering, ada juga kulit yang berminyak. Kemudian di sini juga dikatakan kulit juga ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang berpigmen gelap dan ada yang berpigmen kulang gelap, ya. Pigmen itu adalah bagian dari warna kulit kita. Itu juga berbeda-beda. Ada yang gelap, ada yang biasa-biasa saja, ada yang agak terang. Kemudian kulit juga ada yang mudah berkeringat, ada yang tidak mudah berkeringat. Ada kulit juga merupakan perlindungan daripada untuk menghentikan bakteri ataupun virus, ya. Jadi ini adalah gambaran-gambaran mengenai kulit. Kulit kita sebenarnya banyak sekali memiliki begitu fungsinya. Sehingga kalau kita kehilangan persentase kecil sekalipun, ini sebenarnya sangat mengganggu daripada siklus di dalam tubuh kita atau bahkan dapat mengancam jiwa. Kulit memberikan kita perlindungan daripada pengeringan, ya, atau kekurangan cairan atau dehidrasi. Kulit juga mempunyai peran untuk mengkontrol suhu tubuh di dalam setiap individu. Bertindak juga dia sebagai penghalang sebagaimana bakteri ataupun patogen-patogen yang mau menyerang kita, dan memiliki susunan sensor yang sangat luas sehingga kita dapat merasakan sentuhan, tekanan, panas, dingin ataupun cedera ketika kita terluka. Jadi, pemirsa, kalau kita mempelajari akan bagian kulit kita, ini adalah suatu ciptaan Tuhan yang sangat berguna untuk melindungi dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Fungsi penting lain dari organ yang luar biasa ini, saya percaya adalah persekutuan dengan orang lain, terutama orang-orang yang terdekat dan terkasih, ya. Peran yang lainnya juga, dengan kulit ini kita dapat mempunyai suatu hubungan yang lebih dekat di antara sesama kita manusia, yaitu adalah ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena apakah kejam ataukah penuh kasih, kontak kulit dengan kulit yang lain dapat menjadi suatu komunikasi yang kuat. Sebagai contoh, jadi kontak kulit dapat menjadikan sebuah komunikasi, baik antara orang itu sangat jahat ataupun kejam, ataupun orang itu lembut dan penuh kasih. Contoh untuk kekejaman, yaitu adalah sebuah tamparan atau pukulan dari seseorang yang penuh emosi dan kebencian. Itu adalah bahasa komunikasi, ya. Kalau kita emosi terhadap seorang, memukul, menampar, mencubit, dan melakukan hal-hal sentuhan fisik yang keras lainnya, itu merupakan suatu bahasa emosi dan bahasa komunikasi daripada diri kita. Kemudian,
kontak kulit yang sangat baik atau yang bernilai positif juga dapat dikomunikasikan. Sebagaimana dengan belayan kita, sentuhan kita terhadap seorang bayi atau terhadap seseorang yang kita kasihi di dalam keluarga kita. Jadi, di dalam sentuhan itu juga terdapat sebuah komunikasi. Bayi sangat mengerti dan sudah bisa berkomunikasi walaupun dia belum bisa berbicara ketika ibunya atau ayahnya atau kakak adiknya melakukan sentuhan kepada bayi tersebut. Jadi ini adalah peran yang lain daripada kulit sebagai suatu alat untuk dapat berkomunikasi. Begitu juga dengan kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga mengkomunikasikan hal-hal yang menunjukkan belas kasihan atau mengasihi segala sesuatu dengan bahasa komunikasi melalui kulit kita? Ataukah dalam kehidupan kita sehari-hari kita membicarakan bahasa-bahasa yang kasar melalui tindakan-tindakan kita, memukul, menampar, ataupun hal-hal yang lainnya yang menunjukkan bukan kasih Kristus yang dapat kita komunikasikan dari bahasa tubuh kita melalui sentuhan kulit. Kemudian di sini juga dikatakan, bagaimanakah seharusnya kulit kita dapat berkomunikasi kepada orang-orang yang berada di sekitar kita? Ini adalah suatu pertanyaan yang seharusnya hari ini kita dapat menjawabnya. Apakah hari ini kita mau menggunakan dengan anggota tubuh yang Tuhan telah ciptakan, kita dapat mengomunikasikan bahasa-bahasa yang kasih? Atau orang-orang yang berada di sekitar kita tidak dapat merasakan bahasa kasih tersebut? Untuk itulah, berbicara mengenai organ kulit adalah sebuah organ yang terbesar yang terdapat di dalam anggota tubuh kita, yang seharusnya dapat menjadikan suatu komunikasi yang baik. Kalau kita juga dapat melihat di dalam buku Kejadian 3, di sini adalah juga suatu bahasa komunikasi yang pertama setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kejadian yang ketiga, ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, Tuhan lagi mau berkomunikasi. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ya. Firman Tuhan ayat 11, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang?" Ya. Orang tua yang pertama kita setelah jatuh ke dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan yang tadinya menutupi tubuhnya daripada kemuliaan yang Allah telah berikan. Dia merasa malu karena telanjang. Kemudian Tuhan berkata, "Siapakah yang mengatakan kepadamu, pada kalian berdua, bahwa kalian telanjang?" Ya. Kita kehilangan gambar dan citra Allah ketika kita jatuh ke dalam dosa. Kulit adalah sebagai bahasa komunikasi yang pertama juga. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia merasa menjadi telanjang dan malu. Kemudian kita lihat bahasa komunikasi yang berikutnya. Kejadian 3 ayat 21. "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Tuhan lalu membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan daripada manusia itu dari kulit binatang yang dikorbankan. Karena Tuhan mau berjanji bahwa suatu saat nanti sebagai simbol korban itu, Dia akan mengorbankan dirinya untuk menutupi ketelanjangan kita. Kasih Tuhanlah yang memberikan keselamatan, dan itu adalah kasih karunia sepenuhnya oleh Yesus yang dapat menutupi ketelanjangan kita. Ini adalah suatu pelajaran yang
sangat indah kepada kita. Tentu di tengah kehidupan kita yang saat ini penuh dengan cacat celah, penuh dengan kelemahan-kelemahan. Tetapi kalau kita datang kepada Kristus, dikatakan Yesus sendiri yang akan mengenakan pakaian tersebut. Yesus berjanji mau menutupi setiap kelemahan-kelemahan kita apabila kita mau datang kepadanya. Sebagaimana wujud daripada Adam dan Hawa, dari ketelanjangannya digunakan pakaian, dan mereka pun melihat adanya sebuah korban. Kita datang kepada Kristus. Kristus telah mati di kayu salib untuk memberikan jalan keluar yang terbaik terhadap setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari demi hari. Untuk itu pemirsa, jikalau kita mempunyai kelemahan-kelemahan kita, pada hari ini melalui organ kulit kita dapat belajar sebagai organ yang terbesar yang Tuhan berikan untuk perlindungan di dalam tubuh kita, mengatur suhu dan banyak hal lainnya. Tuhan juga dapat berkarya melalui kehidupan kita untuk diperbaharui, untuk ditutupi, untuk menjadi suatu kehidupan yang jauh lebih baik. Jikalau kita mau datang kepada Kristus sebagai Tuhan yang menciptakan kita kembali. Apapun pergumulan-pergumulan dan permasalahan kita, tidak ada sesuatu hal yang tidak dapat Tuhan perbaiki jikalau kita mau datang kepadanya dengan kerendahan hati. Dan sebagai ayat yang terakhir, kita juga dapat membaca Yeremia 13 ayat 23. Ya. Yeremia 13 ayat 23. Kita dapat membacanya. Yeremia 13 ayat yang ke-23. Di sini dikatakan dalam Yeremia 13, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakah kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Orang dapat dilihat dari kulitnya. Macan tutul dapat dikenalkan oleh dari kulitnya yang belang-belang. Apakah manusia yang biasa berbuat jahat dapat berbuat baik? Tuhan menanyakan hal ini. Tentu, kalau bukan oleh karena kasih karunia Tuhan, hal tersebut tidaklah dapat dirubah. Karena kecenderungan hati kita setelah jatuh ke dalam dosa dalam melakukan hal-hal yang jahat. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, Dia telah mati dan memberikan akses kepada kita untuk kita dapat dirubahkan dan dapat meninggalkan kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Dengan kasih karunia Tuhan, kita mempunyai suatu sifat yang dapat diperbaharui untuk menuruti keinginan-keinginan daripada Roh, yaitu adalah Roh Kudus yang Tuhan selalu berikan. Tetapi kita harus mau mempunyai suatu tekad untuk meninggalkannya, dan dengan kerendahan hati kita belajar hari demi hari kepada Kristus. Biarkanlah melalui renungan kita pada hari ini menjadikan suatu pelajaran berkat kepada kita semuanya. Tuhan memberkati.